Akademia, belajar Pancasila sebentar yuk bareng aku Dewi. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya adalah untuk menguasai pengetahuan kewarganegaraan dalam mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional yang dapat berupa kesamaan ideologi, sosial budaya, politik, dan kewilayahan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terbentuknya kebinekaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terbentuk dari kebinekaan latar belakang suku bangsa, agama, bahasa, dan adat istiadat. Bangsa Indonesia menempati wilayah kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Sangihe Tauluk sampai ke Pulau Rote. Kebinekaan bangsa Indonesia tersebut juga ditunjang oleh sejarah terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dari pasang surutnya kerajaan-kerajaan di Nusantara, masa penjajahan Belanda dan Jepang sampai masa kemerdekaan dan pembangunan sekarang. Berdasarkan sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.340 suku bangsa. Sebagai contoh, beberapa suku bangsa menurut pulau sebagai berikut. Yang pertama ada Jawa. Di dalam Jawa ada suku Jawa, suku Sunda, suku Banten, suku Cirebon, dan suku Betawi. Yang kedua Madura. Terdapat suku Madura. Yang ketiga Sumatera, yaitu terdapat suku Melayu, suku Batak yang terdiri dari 8 suku bangsa, Minangkabau, suku Aceh, suku Lampung, dan suku Kubu. Selanjutnya di Kalimantan terdapat suku Dayak yang terdiri dari 268 suku bangsa, suku Banjar, suku Kutai, suku Burau, dan juga suku Tajam. Lalu ada Sulawesi yang terdiri dari suku Makassar, suku Bugis, suku Mandar, suku Tolaki, suku Minahasa yang terdiri dari 8 suku bangsa, suku Gorontalo, dan juga suku Toraja. Lalu ada Kepulauan Sunda Kecil yang terdiri dari suku Bali, suku Sasak, suku Flores, suku Sumba, suku Sumbawa, dan juga suku Tuk. Lalu ada Maluku yang terdiri dari suku Ambon, suku Nuaulu, suku Manusela, dan suku Wemale. Lalu ada Papua. Suku Papua terdiri dari 466 suku bangsa, di antaranya suku Dani, suku Bauzi, suku Atma. Perkembangan agama di Indonesia. Nah, Akademia, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianut bangsa Indonesia juga bermacam-macam loh. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Terdapat dalam penjelasan pasal 1 penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1 /PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Ragam bahasa di Indonesia. Data sensus penduduk tahun 2010, Badan Pusat Statistik mencatat 1.158 bahasa daerah di Indonesia. Wah, banyak sekali ya Akademia. Nah, sebagai contoh bahasa-bahasa daerah yang digunakan di Provinsi Nangro Aceh Darussalam adalah bahasa Aceh, Aceh, Acihi, bahasa Aceh Anilu, bahasa Aceh Hulu Singkil atau Singkil, bahasa Aceh Jame, bahasa Aceh Kluwet, bahasa Aceh Pulau Banyak atau Haloban, bahasa Aceh Simelewu Barat, Singulai, Leukon, bahasa Aceh Simelewu Tengah, Dewayan, bahasa Alas, bahasa Gajo atau Gayo, bahasa Longbano, Simalur, Simewolo, Simeulu atau Simulul, bahasa Melayu Banda, bahasa Sicule, Sikule, Sikule
atau Wali Banuah, dan bahasa Tamil. Wah, cukup banyak di akademia. Dan nah, selanjutnya ada adat istiadat bangsa Indonesia. Adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sangatlah beragam. Mulai dari tradisi makanan, pakaian, norma sopan santun, pengelolaan alam, mata pencaharian, bentuk rumah, dan hal-hal lain karena perbedaan di langit manusia. Nah, akademia, Indonesia sangat kaya akan jenis makanan. Indonesia adalah surganya kuliner dunia. Jenis makanan yang ada di Indonesia belum tentu ada di negara lain loh. Selanjutnya, kuliner bangsa Indonesia. Nah, akademia, makanan tradisional di Indonesia yang disebut juga kuliner Nusantara sangatlah beragam. Berbagai macam makanan olahan, bukan hanya yang berbahan dari ketela pohon. Nama-nama makanan olahan tersebut di daerah tertentu memiliki nama-nama tersendiri juga. Semisal bakwan, di daerah Semarang disebut badak, sedangkan rempeyek oleh masyarakat Tegal dinamakan milo. Berbagai makanan olahan khas Nusantara tersebut antara lain onde-onde, rempeyek, apem, tempe goreng, tempe bacem, perkedel, lemper, kue lapis, jenang, klepon, ketan, wajik, jadah, emping, getuk, kue putu, serabi, pisang goreng, dan juga risol. Pakaian adat bangsa Indonesia. Nah, akademia, kebinekaan adat istiadat bangsa Indonesia ini selain beragamnya makanan tradisional ditunjukkan juga oleh keragaman pakaian adat. Nah, tiap-tiap provinsi di Indonesia masing-masing juga memiliki pakaian adat. Dimungkinkan satu provinsi itu memiliki lebih dari satu macam pakaian adat. Dengan mengenal pakaian adat atau pakaian daerah dari masing-masing provinsi di Indonesia tersebut, diketahui juga betapa beragamnya suku bangsa di Indonesia. Kebinekaan adat istiadat ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dipertahankan persatuannya. Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dari kebinekaan yang diikat oleh persatuan Indonesia. Nah, akademia, segitu dulu ya pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. See you on the next video.